menjelaskan terkait proposal penelitian yang akan saya lakukan. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, langsung saja kita simak videonya. Latar belakang. Penyampaian kandungan ayat suci Al-Quran mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Bahkan kini kajian Al-Quran telah masuk pada babak baru yang ditandai dengan lahirnya berbagai jenis media baru dari perkembangan teknologi. Salah satu media baru yang saat ini cukup populer dalam memediasi kajian tafsir adalah YouTube. Media berbasis internet ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat menjadikan kajian yang dahulunya banyak dilakukan dalam ruangan yang terkesan lebih privat, kini mulai berpindah pada ruang yang bersifat terbuka untuk publik. Kaitannya dengan konsep epistemologi tafsir audiovisual yang akan penulis kaji, yaitu terdapatnya epistemologi yang digunakan oleh mufasir yaitu Mustafa Umar dalam menyampaikan dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran secara panjang dan luas. Epistemologi merupakan salah satu problem utama yang urgent untuk dikaji dalam sebuah ilmu, khususnya ilmu tafsir. Jika penafsiran tersebut dicermati dan dianalisis secara lebih detail lagi, maka akan ditemukan secara komprehensif bagaimana arah pemikiran mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, maka dari itu, tulisan ini hadir untuk dapat mengungkapkan secara signifikan bagaimana epistemologi pemikiran Ustadz Mustafa Umar dalam proses penafsiran di media YouTube. Nah, berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka permasalahan yang akan kita bahas dalam penelitian kali ini yang pertama yaitu terkait bagaimana metode penafsiran tafsir Al-Ma'rifah oleh Ustadz Mustafa Umar. Yang kedua, apa corak penafsiran tafsir Al-Ma'rifah? Dan yang ketiga, bagaimana tolak ukur validitas penafsiran Ustadz Mustafa Umar di channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan metode yang digunakan oleh Ustadz Mustafa Umar dalam menyampaikan kajian tafsirnya di channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. Yang kedua, mengetahui corak penafsiran tafsir Al-Ma'rifah. Dan yang ketiga, menjelaskan validitas penafsiran Ustadz Mustafa Umar di channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, serta dapat menambah wawasan khazanah keilmuan para akademisi mengenai tafsir Al-Quran, khususnya tafsir yang bernuansa audiovisual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi para akademisi baik yang berada di universitas maupun instansi yang sedang memfokuskan kajiannya pada penafsiran Al-Quran di media sosial, khususnya di YouTube. Manfaat yang kedua yaitu secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan lebih luas kepada masyarakat terkait keberadaan kajian tafsir yang bernuansa audiovisual pada channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah oleh Ustadz Mustafa Umar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan sikap selektif terhadap keberadaan tafsir Al-Quran yang berada di media sosial khususnya YouTube, sehingga dapat membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang hoax. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu. Dalam sebuah penelitian, pembahasan tentang penafsiran dan tokohnya bukanlah suatu hal yang baru. Namun, setiap peneliti pasti memiliki karakteristik dan sudut pandang yang berbeda. Sehingga dari sinilah kita dapat membedakan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Sebenarnya banyak sekali hasil kajian yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Namun pada kesempatan yang istimewa ini, saya hanya akan memaparkan 5 hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai patokan
pada penelitian yang akan saya lakukan. Kerangka teori. Nah, dari kajian tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Umar dalam channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, penulis akan menggunakan bangunan kerangka teori epistemologi tafsir. Nah, terdapat 3 pembahasan pokok dalam kajian epistemologi yang merupakan objek formal pada kajian tersebut, yaitu berupa sumber-sumber pengetahuan, sifat dasar pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Kemudian terdapat beberapa aliran sumber dan epistemologi untuk mengetahui sebuah pengetahuan. Di antaranya yaitu empirisme, rasionalisme, intuisme, dan metode ilmiah. Nah, dengan beberapa teori tersebut, penulis akan mencoba melihat apa saja yang menjadi sumber-sumber penafsiran yang digunakan oleh Ustaz Mustafa Umar dalam menyampaikan kajian tafsir Al-Ma'rifah. Sejauh mana sumber tersebut digunakan dan bagaimana epistemologi yang dipakai. Adapun tolak ukur validitas yang digunakan dalam epistemologi adalah dengan teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Nah, teori-teori tersebutlah yang akan dijadikan alat analisis dalam penelitian ini. Sedangkan tafsir memiliki makna sebagai proses penafsiran dan tafsir sebagai hasil produk penafsiran. Maka epistemologi tafsir yang akan penulis analisis adalah konsep teori pengetahuan terkait sumber asal tafsir, metode tafsir, dan tolak ukur validitas tafsir. Metode penelitian. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang sistematika pembahasan. Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian, maka sistematika pembahasan penelitian kali ini akan disusun sebagaimana dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah tahun 2019, yaitu terdiri dari 4 bab. Pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini pastinya secara umum meliputi hal-hal yang sangat berkaitan dengan pembahasan. Yang dibahas dari pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab kedua yaitu membahas tinjauan pustaka, di mana pada bab ini dijelaskan terkait kerangka teori atau teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Saya akan membahas tentang konstruksi umum epistemologi tafsir, kemudian perkembangan periodisasi tafsir Al-Quran di Indonesia, dan epistemologi tafsir. Pada bab 3 yaitu dibahas terkait hasil penelitian dan pembahasan yang akan dipaparkan terkait kajian tafsir Al-Ma'rifah oleh Ustaz Mustafa Umar dan bagaimana bangunan epistemologi yang terdapat pada tafsir audiovisual tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu bab keempat berisi penutup, di mana akan dibahas tentang kesimpulan dan saran. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk selalu belajar, dan belajar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.